Shalom Aleichem. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita bisa ada di rumah Tuhan, kita bisa beribadah seperti ini. Kita percaya semua karena kemurahan Tuhan. Ya, firman Tuhan pagi hari ini akan berbicara tentang masalah. Ya, masalah. Saya yakin semua orang hidup pasti punya masalah. Saudara pun juga ya mungkin ya hari ini juga sedang menghadapi masalah. Dan Tuhan mau singkap ya lewat masalah ini saudara, kebenaran-kebenarannya. Karena ada 7 hal yang Tuhan buka kepada saya. Dan saya lihat tidak mungkin saya bisa selesaikan dalam satu sesi. Saya sudah pesan di multimedia tadi, rekam saja khotbah saya. Dan nanti kemudian ditayangkan di YouTube. Ya, memang gak live, tapi nanti ditayangkan di YouTube. Setelah diedit akan ditayangkan di YouTube. Jadi mungkin saya akan bagikan sebagian di pagi hari dan kemudian di siangnya ibadah kedua saya akan lanjutkan sampai selesai. 7 hal yang Tuhan ungkap lewat masalah yang sedang kita hadapi. Ya, sehingga kalau saudara ingin dapat lengkapnya, saudara bisa ikuti dalam live di ibadah yang kedua. Ya, buat nanti jemaat yang datang di ibadah kedua, kalau mau lengkapnya ambil ya kembali rekaman yang sudah ditayangkan ya di ibadah yang pertama. Kita masuk saja langsung saudara-saudara, kita baca dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kitab Kejadian pasal 3 kita baca ayat 16 sampai ayat 19. Kejadian pasal 3 kita baca ayat 16 sampai ayat 19. Haleluya. Ya, kita baca sekarang. 2, 3. Firman-Nya kepada perempuan itu, kepada Hawa. Ya, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu. Dan ia akan berkuasa atasmu. Ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, kepada Adam dalam hal ini. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ayat 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Amin. Ya, saudara, kalau bicara tentang masalah, masalah itu terjadi sesudah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan mencipta manusia bukan untuk ditimpa masalah pada awalnya. Dalam rancangan Tuhan, Tuhan tidak pernah mencipta manusia untuk jadi bulan-bulanan masalah. Tidak. Tuhan mencipta manusia dengan sangat mengasihi manusia. Bahkan manusia itu dibuat sedikit rendah dari dirinya, dari Allah sendiri. Diberi mahkota kemuliaan, hikmat, itu manusia. Karena Tuhan ingin sebetulnya dalam rencana semula manusia akan mewakili Allah untuk mengatur bumi ini. Bumi yang sudah diciptakan diserahkan pada manusia untuk manusia yang mengatur. Makanya Tuhan berkata sama Adam dan Hawa waktu dicipta kemudian ditaruh di Taman Firdaus, Taman Eden yang dicipta khusus buat Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diperintahkan usahakan taman ini.
Pelihara taman ini. Kenapa? Karena Tuhan ingin supaya Adam dan Hawa mau mengelola taman yang sudah diberikan Tuhan kepadanya. Karena dalam rancangan Tuhan seluruh dunia ini akan dipercayakan kepada Adam dan Hawa. Tapi sayang, setan tahu. Setan menipu manusia dan manusia tertipu. Sehingga apa yang Tuhan katakan jangan makan, dimakan oleh Adam dan Hawa. Dan itulah yang membuat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka semua rencana Allah yang baik batal. Berantakan semuanya. Dan dikatakan perempuan akan bersusah payah waktu mengandung. Akan kesakitan waktu beranak. Adam sebagai laki-laki dikatakan susah payah kamu akan berpeluh mencari makananmu. Bahkan dengan bersusah payah aku cari rezekimu. Karena semua yang dari tanah menjadi terkutuk karena dosa. Dan mulai hari itulah dikatakan masalah demi masalah terjadi di antara manusia. Jadi saudara-saudaraku kita akan lihat di sini bahwa masalah itu bukan dari Tuhan sebetulnya. Tapi masalah itu datang karena dosa. Dosalah yang membuat masalah. Tapi puji Tuhan saudara-saudara. Sekalipun saudara dan saya pun juga tidak luput dari masalah dalam kehidupan ini. Tapi ada janji firman Tuhan. Kita akan baca sama-sama dalam 1 Korintus pasal 10. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, ada janji Tuhan terhadap masalah yang kita hadapi. Oke, kita baca sama-sama 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Firman Tuhan katakan untuk saudara dan saya umatnya. Dikatakan pencobaan-pencobaan ini bicara masalah. Karena masalah dan pencobaan itu sama. Ya. Masalah itu pencobaan itu masalah. Tuhan berkata pencobaan kamu alami itu pencobaan biasa. Mungkin ada di atas saudara berkata, Pak Pendeta, enggak Pak Pendeta, masalahku ini bukan biasa, ini luar biasa. Masalahku itu terlalu besar, terlalu berat buat aku. Saya lebih percayakan firman Tuhan daripada apa yang saudara katakan. Yang pasti kalau saudara lah anak-anak Tuhan, pencobaan yang Tuhan izinkan, masalah yang Tuhan izinkan engkau hadapi adalah masalah biasa. Saudara boleh berkata luar biasa, tapi Tuhan bilang biasa nak. Kenapa? Karena masalah yang Tuhan izinkan itu tidak melebihi kekuatan saudara. Amin. Bisa saudara percayakan firman Tuhan? Bagi saudara mungkin kau lihat masalahmu terlalu besar, terlalu berat bagi saudara hari ini, saat ini. Tapi Tuhan berkata kalau kau ngerti firman Tuhan, masalahmu itu biasa Tuhan bilang. Karena tidak melebihi kekuatanmu. Karena Tuhan itu tidak pernah membiarkan kamu dicobai lebih dari kekuatanmu. Sampai kamu gak sanggup. Seperti pujian terakhir tadi dikatakan. Harapanku tidak sia-sia di dalam Tuhan. Imanku tetap teguh. Kenapa? Karena Tuhan menopangku. Saya tidak tahu masalah apa yang saudara hadapi. Sebesar apa masalah saudara. Tapi yang saya tahu kalau kau punya pengharapan dalam Tuhan. Pengharapanmu tidak pernah sia-sia. Karena Tuhan sanggup menolong saudara untuk menyelesaikan masalah saudara. Karena setiap masalah yang kau hadapi dikatakan Tuhan punya jalan keluar. Saudara tidak tahu jalan keluarnya.
Makanya kau katakan masalahku terlalu besar, masalahku terlalu sukar. Karena kau tidak tahu jalan keluarnya. Tapi Tuhan yang mengizinkan, Tuhan tahu jalan keluarnya. Makanya pada pagi hari Tuhan bilang harapanmu kepada Tuhan. Ini penting. Masihkah kau punya pengharapan dalam Tuhan? Hai anak-anak Tuhan. Di saat kau menghadapi masalah, masih punyakah kau pengharapan? Atau kau sudah putus harap? Atau kau sudah tidak punya harapan lagi? Maka firman Tuhan bilang, apapun boleh kau hadapi, jangan pernah putus harap. Percayalah di dalam Tuhan kamu kaya dalam pengharapan. Dan pengharapanmu kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Yang penting kau jaga imanmu. Jaga imanmu. Dengan apa kau jaga imanmu? Lewat firman. Dengar firman, renungkan firman, perhatikan firman, lakukan firman. Itu yang penting. Kenapa harapan kita menggebu-gebu tapi tidak ada jawaban? Karena kau gak punya iman. Iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Wujud dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Kenapa yang kau harapkan dan kau sedang inginkan belum kelihatan, gak jadi-jadi? Dengar, karena kau gak punya iman. Imanmu gak sampai di sana untuk mewujudkan apa yang kau harapkan, untuk mewujudkan apa yang belum kelihatan. Imanmu belum sampai di sana. Makanya firman Tuhan pada pagi hari Tuhan perintahkan saya sampaikan hal ini. Supaya jemaat Tuhan punya pengharapan dalam Tuhan. Dan punya iman yang tidak pernah goyah. Amin. Percayalah. Tuhan sanggup mewujudkan apa yang kau harapkan. Dan dia sanggup untuk menjadikan apa yang tidak kelihatan hari ini. Haleluya. Yang tidak ada menjadi ada. Lewat iman saudara dan saya. Puji Tuhan. Jadi kita tahu di sini. Masalah itu datang karena dosa. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tapi firman Tuhan berkata. Sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak perlu putus asa. Kita tetap harus berharap kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan kita tetap punya iman. Dan jangan goyah imanmu. Karena lewat imanmu. Apa yang kau harapkan itu akan jadi kenyataan. Apa yang tidak kelihatan itu akan jadi nyata. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekarang saya mau firman Tuhan berkata begini. Masalah itu boleh kau hadapi. Tapi dengar. Masalah tidak akan jadi masalah buat saudara. Saya ulangi ya. Masalah boleh saudara hadapi dalam hidup ini. Tapi masalah tidak akan pernah jadi masalah bagi saudara. Ngerti maksudnya? Masalah yang kau hadapi tidak akan menghancurkan saudara. Masalah yang kau hadapi tidak akan membuat kamu binasa. Dengar itu. Masalah boleh kita hadapi. Tapi masalah tidak pernah menghancurkan rumah tanggamu. Tidak akan pernah menghancurkan masa depanmu. Tidak pernah. Kapan? Kapan? Kalau saudara bisa menyingkapi masalah itu dengan tepat dan benar. Masalah tidak akan jadi masalah buat saudara. Jangan ada yang berkata begini, Pak Pendeta, hidupku sekarang hancur Pak Pendeta. Rumah tanggaku hancur Pak Pendeta. Karena masalahku Pak Pendeta. Dengar. Tuhan tidak mengizinkan masalah itu terjadi dalam hidupmu untuk jadi masalah. Kalau saudara bisa menyingkapi masalah itu dengan benar. Dan tepat. Makanya Tuhan mau saya sampaikan bagaimana saudara menyingkapi masalah itu. Dan bagaimana kau harus bersikap untuk menghadapi masalah yang kau hadapi. Saya ulangi, perhatikan.
Masalah tidak akan jadi masalah buat saudara. Selama saudara bisa menyingkapinya dengan tepat dan benar. Artinya, lihat masalah itu dengan benar, kemudian ambil sikap dengan benar. Karena seringkali kita menghadapi masalah, tapi kita gak tahu masalah itu gimana, gak ngerti. Dan gak mau ngerti, bukan gak ngerti. Gak mau ngerti. Mau kayak dilihat masalah atau itu yang sih dilihat. Tapi gak mau tahu kenapa masalah itu terjadi. Gak mau tahu itu. Makanya selalu yang minta didoakan, Tuhan tolong Tuhan masalahku. Tuhan selesaikan masalahku. Biar sudah ditolong akan jadi lagi masalah yang sama. Kenapa gak tahu kenapa masalah itu terjadi? Ngerti gak? Ada anak Tuhan gitu, punya masalah. Doa, nangis sama Tuhan. Tuhan kasihan ditolong. Setelah ditolong, kapan lagi jadi lagi masalah yang sama? Apa Tuhan yang mau bikin main saudara? Mau mempermainkan saudara? Ditolong, dibiarkan, apa gitu? Tidak. Kenapa masalah berulang lagi? Masalah yang sama loh. Kalau masalah itu berbeda itu lain cerita. Ini masalah yang sama. Jadi lagi, terulang lagi. Dengar. Karena saudara tidak mencari tahu kenapa sih masalah ini bisa terjadi. Kita baru mau cari tahu di sana. Tapi pada pagi hari ini Tuhan mau menyingkap kepada kita untuk saudara melihat masalah itu, untuk bisa saudara masalahmu bisa selesai, masalahmu bisa tertolong, dan kau tidak perlu dikuasai lagi oleh masalah yang sama. Dengar, ada dua hal yang perlu kau tahu. Yang pertama, kita cari tahu kenapa masalah itu terjadi. Setelah kita tahu, apa yang harus aku lakukan dalam menyelesaikan masalah itu? Dua ini harus kita tahu. Ya. Jadi yang pertama apa saudara-saudara? Untuk menyelesaikan masalah apa yang pertama? Melihat masalah itu terjadi karena apa? Coba ulangi. Melihat masalah itu terjadi karena apa? Ini yang pertama. Menyikap masalah itu adalah melihat masalahku ini terjadi karena apa. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah tahu dikatakan bagaimana aku harus mengambil sikap untuk menghadapi masalahku ini. Saudara tidak bisa selesaikan masalah saudara, hanya Tuhan yang bisa selesaikan. Tapi yang saudara dan saya bisa lakukan adalah buatlah keputusan. Ambillah sikap supaya masalah itu tidak terjadi lagi. Ngerti saudara? Jadi ini yang kita harus tahu saudara. Melihat masalah itu terjadi karena apa? Kemudian ambil keputusan, ambil sikap supaya masalah itu tidak akan terulang. Kita harus bertindak untuk mencegah jangan sampai masalahku terjadi sama lagi. Amin. Bisa terus saya sampaikan? Oke, sekarang kita akan masuk. Karena ada 7 penyebab masalah yang firman Tuhan akan ungkap buat kita. Yang pertama, Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Ya, kita baca sama-sama 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Perhatikan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu. Baca lebih keras. Ialah segala kejahatanmu.
Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar. Baca keras. Ialah segala dosamu. Alkitab bilang masalah itu terjadi karena dosamu, karena kesalahanmu, kejahatanmu. Bukan Tuhan tidak bisa nolong saudara. Bukan Tuhan tidak bisa mencegah masalah itu kepada saudara, untuk saudara. Bukan Tuhan tidak bisa. Tapi karena engkau sedang melakukan kejahatan. Perbuatan yang melawan Tuhan. Yang dikatakan jangan nak, saudara tabrak. Pada waktu kau berbuat seperti ini, kau membuka celah. Untuk setan bisa leluasa mengerjai saudara. Kalau bilang masalah pencobaan itu sebetulnya ulah dari setan, saudara. Buktinya kapan? Waktu Ayub. Iblis menghadap Tuhan. Tuhan katakan, kamu lihat hambaku Ayub. Dia seorang saleh, seorang yang takut akan Tuhan. Seorang yang jujur. Iblis ngomong apa? Iya Tuhan. Ya pantas saja Ayub berbuat itu. Karena Tuhan jagai Ayub. Karena Tuhan berkati Ayub. Coba kalau Tuhan lepaskan. Ayub ditimpa masalah. Pencobaan. Beda pasti. Jadi saya mau bilang yang punya ide mendatangkan masalah itu adalah setan. Iblis. Ini yang pada umumnya ya, memang ada pengecualian nanti yang ketujuh. Ya, pada umumnya yang membuat masalah itu adalah setan, iblis. Dan kapan masalah itu bisa terjadi? Dengar, karena saudara dan saya membuka celah. Mestinya Tuhan jagai saudara, lindungi saudara, bungkus saudara rapat. Perlindungan Tuhan itu sempurna. Iblis gak bisa ganggu saudara, sebetulnya itu. Tapi kalau saudara membuat buka celah, iblis bisa masuk. Jadi sekarang kau menghadapi masalah karena apa? Karena kejahatanmu. Karena pelanggaranmu. Karena dosamu. Dan untuk masalah yang seperti ini tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Contohnya saudara-saudaraku waktu bangsa Israel dalam pimpinan Yosua. Waktu setelah dia mengalahkan kota Yeriko, kota besar, kota berbenteng. Akhirnya Yeriko hancur, dikalahkan. Setelah Yeriko dikalahkan oleh orang Israel senang. Yosua memuji Tuhan. Karena Tuhan itu luar biasa. Kota berbenteng yang tidak mungkin buat Israel bisa hancurkan, ternyata hancur. Begitu menghadapi kota yang kedua. Kota Ai. Kota yang kedua. Kota ini kecil. Yosua dan orang Israel pikir ini kecil. Kalau yang besar saja Yeriko saja bisa hancur, apalagi Ai kecil. Tapi Alkitab menulis, waktu orang Israel menyerang kota Ai, mereka lari, mereka terbirit-birit, dan beberapa puluh orang mati, terbunuh. Pertanyaannya kok bisa? Yeriko yang begitu besar, yang begitu kuat menang. Gak ada yang mati. Loh Ai kota kecil kok bisa mati? Makasih. Ai kota kecil kok bisa mati? Ayatnya kenapa? Karena Tuhan tidak menyertai mereka. Itu loh kuncinya. Yang besar bisa, mampu, menang. Gak ada yang mati. Loh yang kecil kok ada yang mati?
Kok kalah? Kenapa? Karena waktu Yeriko, Tuhan beserta dengan mereka. Tapi waktu menghadapi Ai, Tuhan tidak beserta dengan mereka. Itu loh kuncinya. Makanya kalah. Karena dosa. Masalah itu terjadi. Dan kita tidak bisa menang. Mestinya kalau saudara dan saya anak-anak Tuhan. Hidup benar sama Tuhan. Tuhan beserta dengan kita. Masalah bisa saja datang. Bisa saja. Bisa saja mengganggu kita masalah. Tapi kita akan bisa mengatasi. Saya sangat yakin itu. Saudara pasti bisa mengatasi masalah saudara. Karena kau tidak sendiri. Ada Tuhan beserta dengan saudara. Amin. Tapi kalau Tuhan tidak beserta dengan saudara, jangan coba-coba. Masalah kecil saja saudara gak akan bisa. Gak akan mampu. Makanya cara satu-satunya untuk menyelesaikan masalah dengan apa? Bertobat. Mengaku dosa, minta ampun. Coba kita akan baca saudara. Kita baca di dalam Yosua pasal 7 ayat 13. Tuhan berkata kepada Yosua apa? Yosua pasal 7 ayat 13. Oke, kita baca 2-3. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu. Dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari. Sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu. Sebelum apa? Barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Bagaimana supaya dosa pada waktu menghadapi Ai itu bisa selesai dan Tuhan kembali menyertai dan cara lain. Dikatakan buang semua barang-barang yang aku tidak berkenan ini. Yang Tuhan bilang jangan ambil. Karena Tuhan sudah pesan kepada bangsa Israel pada Yosua, semua barang-barang yang ada di kota Yeriko, jangan ada yang kamu ambil sebagai milik pusakamu. Jangan, kamu harus bakar, kamu habiskan, musnahkan semua barang. Tapi ternyata Ahan, dia kepingin memiliki barang itu. Disimpan barang itu di rumahnya. Gara-gara barang ini loh. Dikatakan beberapa puluh orang mati. Dan Tuhan bilang sampai barang itu dikeluarkan. Baru aku beserta kamu. Dan kamu menghadapi musuhmu. Jadi saudara-saudaraku, selama dosa belum saudara keluarkan dari dirimu. Selama dosa belum kau akui di hadapan Tuhan. Untuk dikeluarkan dari hidupmu, dengar. Masalahmu tidak akan pernah dapat selesai. Tuhan minta bertobat. Dosamu harus dikeluarkan. Jangan pura-pura enggak tahu. Ya diam-diam sembunyi tahu Papa Deta enggak tahu. Tah suamiku juga enggak tahu, istriku enggak tahu. Jadi diam-diam saja ya dengan manusia boleh enggak tahu. Tapi mata Tuhan tahu. Amin. Yakin itu? Mata Tuhan melihat. Ada barang kekejian di tempatmu. Dosa. Engkau masih sembunyikan. Tidak ada cara lain. Supaya masalahmu bisa selesai dan kau menang atas masalahmu. Keluarkan dosa itu. Dengan cara bertobat. Minta ampun. Maka Tuhan akan mengampuni saudara. Ya, kita tidak bisa keluarkan barang itu. Dosa itu tidak bisa kita keluarkan. Tapi kuasa Tuhan, darah Yesus akan menghancurkan dosa itu. Kapan? Waktu kamu mengakui, Tuhan aku salah.
Aku sudah berbuat ini Tuhan. Ampun Tuhan, ampun. Waktu kau berkata begini, Tuhan itu setia. Dia akan mengampuni semua dosamu. Dan menyucikan kamu dari segala kejahatannya. Amin. Itu yang pertama. Jadi kenapa masalah itu terjadi? Coba dijawab. Kenapa masalah terjadi? Jawab saudara. Kenapa? Karena dosa. Bagaimana masalah itu selesai? Keluarkan dosa itu dari dirimu. Dengan apa? Bertobat. Ngaku dosa, ngaku salah. Amin. Mau saudara? Kalau seperti ini sudah gak mau ya sudah pilihan saudara. Oke? Itu yang pertama. Sekarang yang kedua saudara. Kenapa masalah itu terjadi dalam diri kita? Karena sakit penyakit. Karena kelemahan tubuh ini. Manusia itu biar dirawat tubuhnya, dikasih makan bergizi, bahkan olahraga, bergerak, fitness ya, supaya jaga kebugaran tubuh bagus. Tapi saya namanya manusia tetap manusia. Kalau umur sudah tambah lanjut, namanya manusia tetap akan jadi tua. Betul enggak? Kalau sudah tua itu otomatis semuanya merosot. Betul? Ada yang seumur 80 tahun masih seperti ingin jadi umur 20 tahun? Ada enggak? Kalau robot bisa. Tapi kalau manusia enggak bisa. Amin. Dan ini merosot. Bisa saja terjadi. Bagaimana untuk mengatasi kalau masalah itu datang karena usia. Kadang-kadang fisik kita. Kadang-kadang masih muda saja sudah bisa sakit. Betul enggak? Orang sakit itu enggak perlu tunggu tua. Masih muda pun bisa sakit. Jangan percaya ada yang ngomong gini. Oh pokok kita percaya Tuhan. Kita anak-anak Tuhan kita gak akan pernah sakit. Sakit itu kutuk. Saya bilang itu omongan yang gak benar. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Paulus itu kurang apa? Dia seorang rasul. Yang dipakai Tuhan. Tapi ternyata seumur hidupnya dia sakit mata. Dan sakit matanya bukan sakit biasa loh ini. Sampai pernah bola matanya itu keluar. Kalau sekarang mau dikatakan kanker mata akut. Jemaat Galati itu jemaat yang setia. Kalau sudah gitu dirawat, dimasukkan lagi bola matanya. Paulus berdoa 3 kali kata firman Tuhan. 3 kali aku berdoa minta supaya sakit mataku ditolong oleh Tuhan. Tuhan ngomong, cukuplah kasih karuniaku bagimu Paulus. Karena dalam kelemahanmu kuasaku jadi sempurna. Sehingga Tuhan tidak tolong. Sakit mata sampai mati. Ada lagi hamba Tuhan. Sakit paru-paru. Dia adalah penterjemah Alkitab dalam bahasa Cina. Sampai dia tekan dadanya di meja untuk menyelesaikan penerjemahannya. Kalau nggak salah itu Chong Sun atau siapa saya lupa. Sampai mati. Saudara, kalau kondisi seperti ini, bagaimana supaya saudara bisa tidak tersiksa dengan penyakitmu? Penyakit itu bisa jadi masalah buat saudara. Tapi kalau kau ngerti firman Tuhan, kalau Tuhan biarkan penyakitmu itu ada pada saudara, saudara berdoa, saudara tetap menghadapi, dengar, ada jalan keluarnya. Tapi jangan seperti ini ya, karena ini yang sering kali kita pakai apalagi di golongan Pantekosta, karismatik ya.
Darah Yesus berkuasa. Perjamuan suci mujarab. Ya. Minyak urapan sanggup menolong. Akhirnya pokoknya makan. Mati minyak urapan bisa tolong. Perjamuan suci akan tolong. Dengar. Jangan gelojo. Tahu gelojo? Tahu nggak? Jangan rakus. Tuhan belajar kendalikan nafsu makanmu. Sudah jelas dilarang jangan makan yang manis-manis. Nabrak makan manis terus. Loh kalau gulanya naik, siapa yang salah? Tuhan yang salah? Hah? Gulanya yang salah. Sudah kolesterol gak boleh makan gorengan, antem terus. Ya ini namanya cari penyakit. Ngerti saudara? Tuhan sengaja saya harus ungkap ini supaya jangan saudara diganggu oleh penyakitmu terus. Kalau sudah jaga makan, sudah betul-betul diet, tapi masih sakit ya sudah. Ngerti gak? Tapi kalau sudah bisa jaga makan, sudah sakit, bertobat. Taruh pisau di lehermu. Artinya kalau kamu makan yang dilarang itu ingat-ingat. Ini bikin kamu sakit loh. Ngerti gak? Ada lagi ini seorang pendeta loh. Oh akan Tuhan kasih hikmat kepada para ahli. Obat keluar terus, dokter tambah pinter. Gak apa-apa makan, nanti kan ada obatnya. Saudara pikir dengan obat penyakitmu bisa selesai. Dengan baik-baik itu. Dengan obat penyakitmu bisa selesai, oh, belum tentu. Belum tentu. Bahkan dengan obat, kau tambah sakit macam-macam. Betul enggak? Jadi yang kau harus sadari, kalau kau tahu karena penyakitmu, yang pertama kalau kamu lakukan, Tuhan bilang yang bisa kamu lakukan, lakukan. Yang tidak bisa kamu lakukan, Tuhan yang akan lakukan. Amin. Jangan semua diserahkan sama Tuhan. Pokoknya Tuhan akan sembuhkan saya, keliru. Tuhan bilang yang kamu bisa lakukan, lakukan. Yang kamu tidak bisa, nanti aku yang melakukan, Tuhan bilang. Diet kan kamu bisa lakukan. Lakukan itu. Ini bagian dari menyangkal diri saudara. Loh kalau kamu gak nyangkal dirimu. Hanya karena kepingin kamu tabrak. Ya bolehlah kalau kepingin sedikit-sedikit. Makan sedikit hanya tombol kepingin. Silakan. Amin. Jangan satu piring saudara terimakan. Nah ini bukan kepingin saudara-saudara. Obatnya kepingin, bukan. Ya, jadi saudara harus jaga itu. Yang saudara lakukan adalah, dan Tuhan akan bekerja adalah ini. Ya, ini yang kita lihat. Dalam 2 Korintus pasal yang sebentar saya cari saudara. 2 Korintus pasal 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Gak ada di multimedia, saya coba tambahkan. 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Saya minta waktu dari multimedia sedikit molor sedikit. Ya. Oke, kita baca 2-3. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami, artinya tubuh kami, semakin merosot karena usia, karena penyakit. Terus, namun apa? Manusia batinia kami, manusia roh kami diperbarui dari sehari ke sehari. Bagaimana mengantisipasi kondisi fisik yang merosot? Karena usia dan karena saya penyakit. Dengar, yang pertama jaga makan.
diet, menyangkal diri. Itu dari kita. Dari Tuhan, Tuhan akan kerja, dikatakan manusia rohmu harus dikuatkan. Nanti Tuhan akan memberi kekuatan buat saudara. Ya, manusia lahir ya, tubuhmu boleh merosot. Tapi Tuhan minta manusia batinmu harus kuat. Dengan apa? Banyak makan firman Tuhan. Banyak berdoa. Banyak memuji Tuhan. Itu dari kita yang kita bisa lakukan. Kasih makan firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Memuji Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Ini manusia batinmu kuat. Begitu manusia batinku kuat. Saya mau bilang. Penyakitmu gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Kenapa? Karena Tuhan akan memberikan kamu kesanggupan untuk menjalani hidupmu. Seperti Tuhan berkata kepada Paulus, dalam kelemahanmu lah kuasaku jadi sempurna. Memang manusia lahir kita karena sakit ini bisa lemah. Tapi kalau rohmu kuat, manusia batinmu kuat, maka Tuhan akan menopang saudara. Justru di saat kamu lemah, kuasa Tuhan dinyatakan. Dan itu yang membuat Paulus sampai hari matinya, dia tetap jadi rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Gak pengaruh saudara-saudara. Ada seorang wanita yang disebut ratu kamar gelap. Karena wanita ini serang penyakit yang tidak bisa melihat cahaya sekecil apapun. Cahaya lilin saja gak bisa. Dan terpaksa wanita ini harus hidup di kamar yang ditutup rapat. Dikasih kain hitam saudara. Pokoknya gak boleh ada cahaya masuk di kamarnya. Bayangkan hidup setiap hari di tempat yang gelap. Tapi ternyata wanita ini disebut ratu kamar gelap. Kenapa? Di kondisinya seperti ini, dia memenangkan ribuan jiwa untuk Tuhan. Setiap orang yang jatuh hati, belas kasihan, ingin masuk di kamar wanita ini, ingin menghibur. Bukan dia yang menghibur, tapi dia dihibur oleh kata-kata perempuan ini. Perempuan ini dia bersaksi di kamar gelapnya. Dia bersaksi begitu rupa bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana cinta Tuhan. Sehingga yang tadi mau datang, mau menghibur, gak jadi menghibur. Dia yang dihibur. Jiwa-jiwa yang tadi gak bertobat, gak percaya Tuhan, bisa percaya Tuhan begitu ketemu dengan wanita ini. Dengar, wanita yang hidup di kamar gelap. Makanya saya bilang disebut ratu kamar gelap. Karena sepanjang hidupnya dia tidak keluar kamar. Tapi ternyata bisa memenangkan ribuan jiwa. Saudara, sakit penyakitmu bukan jadi halangan. Asal rohanimu kuat. Tuhan sanggup memberkati saudara lewat kelemahan saudara. Amin. Gak usah takut. Aduh gimana ya, gimana. Ya sudah jalani. Yang penting kamu harus diet. Jangan cari perkara. Ya, rohanimu diperkuat. Hubunganmu dengan Tuhan diperintim. Saya akan lihat kuasa Tuhan akan nyata dalam hidupmu. Sukacita ini ada. Ini wanita gak pernah ngeluh. Dia justru bersukacita sekalipun hidup di kamar gelap. Bersukacita. Kenapa? Karena kuasa Tuhan ada. Saudara-saudaraku, orang bahagia itu bukan karena lokasinya, bukan karena situasinya. Orang itu bahagia karena Tuhan yang memberi kebahagiaan di dalam hatinya. Amin. Bahagia itu ada di dalam hati, saudara. Yang terakhir, yang ketiga. Saya minta izin ya, supaya saya bisa selesaikan. Yang ketiga, kenapa bisa kita menghadapi masalah? Yang ketiga lah, karena kita salah dalam pergaulan. Pergaulan yang jahat akan merusak kelakuan yang baik.
Karena teman kita gak benar, teman kita orang-orang yang gak nurut Tuhan, orang fasik. Ya. Cepat atau lambat, imanmu akan goyah. Cepat atau lambat, pertahananmu untuk menjaga hidup kesucianmu akan robek. Kalau pergaulanmu salah. Kenapa ada anak-anak Tuhan? Sebetulnya dialah aktif di gereja. Bahkan sudah menjadi pelayan. Pernah melayani. Tapi kenapa bisa melakukan kejahatan? Kenapa? Pergaulan. Makanya Tuhan kan pesan. Dia bilang jangan tinggalkan persekutuan bersama-sama. Kenapa Tuhan minta supaya kita perhatikan persekutuan? Perlunya apa? Pergaulan dulu. Penting. Kalau kamu sudah pernah ke gereja, seperti 2 tahun yang lalu saudara-saudara, kita tidak bisa lagi ke gereja, kita ada di luar sana, sudah kita gak dengar apa yang disiarkan di gereja lewat online, dan kita boleh bebas dalam pergaulan, ya jangan kaget. Kalau sifat kita, kelakuan kita semuanya jadi rusak. Jangan kaget. Dan karena pergaulan yang salah inilah, maka kita akan melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak pantas kita lakukan. Mestinya malu kalau kita lakukan, tapi ternyata kita lakukan. Kenapa? Karena pengaruh pergaulan. Awalnya gak enak, awalnya rasa kok begini ya. Tapi lama-lama biasa. Karena pergaulan. Bagaimana caranya kalau kau rusak karena pergaulan? Masalah itu datang dari pergaulan. Ya jauhi. Tinggalkan pergaulan itu. Jangan terus ada di sana. Keluar dari pergaulan itu. Hanya itu satu-satunya cara. Kamu tidak boleh ada di sana. Tidak ada cara lain. Selama kau ada di sana, kau boleh kuatkan imanmu. Kau boleh tambah bagaimana baca Alkitab. Tapi selama kau tidak tinggalkan pergaulanmu, maka semuanya akan jadi rusak kembali. Karena pengaruh yang jahat itu lebih kuat daripada pengaruh yang baik. Daging ini cenderung untuk berbuat dosa. Jadi kalau kita hidup di lingkungan dosa, maka daya tarik dosa itu lebih kuat. Daripada engkau dengar kebenaran, kebenaran akan tarik saudara. Tapi kekuatan daging lebih kuat. Makanya tidak ada cara lain. Kalau masalah itu datang karena salah pergaulan, keluar dari pergaulan itu. Tidak ada kompromi. Keluar. Dan bagi saudara dan saya via keluarga yang lain, dukunglah. Dukunglah saudara kita. Jangan dia kembali kepada kita, kita mulai jaga jarak. Ini orang rusak ini. Ini orang gak bener ini. Kita mulai gak mau bergaul. Salah deh. Mana kasih Tuhan. Ya. Gereja ini bukan showroom. Gereja ini bengkel. Tahu gak bengkel? Bengkel itu bukan barang baik dibawa ke bengkel. Kalau barang baik gak perlu ke bengkel. Yang boleh masuk bengkel siapa? Yang biasa masuk bengkel. Barang yang rusak. Betul gak? Jadi kalau di gereja ini ada orang-orang yang rusak, saya mau bilang jangan lihat dengan mata sebelah. Justru kalau saudara adalah anak Tuhan, apalagi pelayan Tuhan, jatuhlah belas kasihan kepada mereka. Layanilah mereka, terima mereka dalam persekutuan supaya mereka terselamatkan. Amin. Inilah sebabnya. Maunya balik sih, tapi begitu balik gak diterima. Saudara berdosa sama Tuhan. Pagi ini Tuhan memberitahu sama saudara ya. Kalau ada saudaramu tertimpa masalah,
Dan masalah itu karena pergaulan. Dengar, justru saudara harus terima, buka tangan lebar-lebar. Terima dia untuk kembali bersekutu dengan kita. Amin. Perhatikan, bahkan berikan ekstra perhatian. Supaya apa? Teman kita ini bisa merasa, bisa menjadi keluarga kembali. Apa yang kau tabur, engkau akan tuai. Kalau kamu menabur belas kasihan, maka engkau akan menuai belas kasihan dari Tuhan. Amin. Ya, saya tidak ingin di tempat ini ada orang merasa sok suci. Oh ini orang pernah masuk penjara ini. Oh ini orang gini. Saya mau bilang, jangan rasa sok suci. Tabur kebaikan, maka kamu akan menuai kebaikan. Tabur belas kasihan, maka kamu akan menuai belas kasihan yang dari Tuhan. Amin. 3 ini saja saya sampaikan. Yang 4 nanti di ibadah yang kedua. Saya tidak akan memang ulangi di ibadah kedua karena supaya bisa selesaikan yang 4 ini. Karena saya berharap setiap kali Tuhan berikan, kalau bisa terkecuali kalau sudah nggak bisa. Kalau bisa saya akan selesaikan semua yang Tuhan beri dalam 1 minggu. Jadi kadang-kadang memang tidak di live, tetapi biarkanlah direkam, nanti disusulkan. Kita mau bagi berdiri bersama-sama. Biarlah Roh Kudus akan tolong saudara. Saudara nanti bisa dengar lewat rekaman dari YouTube. Ya, ingat dan belajar lakukan. Saya percaya tidak ada masalah yang bisa mencelakai saudara. Masalah tidak akan jadi masalah selama kau tahu menyikapinya dan tahu bagaimana mengambil sikap yang benar. Puji Tuhan, Tuhan beserta kita. Kita akan satu pujian, ya kita menghadapkan diri kita kepada Tuhan. Karena Tuhan itu setia. Haleluya, puji Tuhan. Roh Kudus, pimpinlah aku dalam perjalanan. Aku dalam perjalanan. Jangan sampai aku jatuh. Jangan sampai aku jatuh. Lindungi oleh kuat kuasa-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus, pimpinlah aku dalam perjalanan. Aku dalam perjalanan. Jangan sampai aku jatuh. Jangan sampai aku jatuh. Lindungi oleh kuat kuasa. Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, pimpinlah aku dalam perjalanan. Jangan sampai aku jatuh. Lindungi oleh kuat. Angkat kedua belah tanganmu, katakan Roh Kudus pimpinlah. Roh Kudus pimpinlah. Amin Bapa. Aku dalam perjalanan. Jangan sampai aku jatuh. Lindungi oleh kuat kuasa-Mu. Roh Kudus pimpinlah. Roh Ibu kepala berdoa buat jemaat Tuhan. Aku dalam perjalanan. Jangan sampai aku jatuh. Lindungi oleh kuat kuasa-Mu. Roh Kudus pimpinlah.
pimpinlah kami. Oh glory, haleluya. Kami sangat membutuhkan Engkau Roh Kudus. Marilah Roh Kudus, tolong kami umat-Mu. Bukan dengan kuat dan keperkasaan kami dapat menjalani hidup ini seperti yang Engkau kehendaki. Tolonglah kami Roh Kudus. Haleluya. Lebih lagi semua naikkan pujian ini. Biarlah pujian menjadi doa kita semua, menjadi doa kita bersama. Haleluya. Aku dalam perjalanan, jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuat kuasa. Sekali lagi katakan Roh Kudus, berserulah lewat pujian ini. Masing-masing pribadi kita perlu Roh Kudus, kita perlu tuntunan dan bimbingan supaya jangan kita berbuat dosa. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Oh glory bagi-Mu Tuhan, glory, amin Tuhan. Lagi sekali Roh Kudus, marilah pimpinlah kami. Oh Kudus, pimpinlah aku dalam perjalanan, jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuat kuasa. Jangan sampai aku jatuh, jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuat kuasa. Jangan sampai aku jatuh, oh jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuat kuasa-Mu. Roh Kudus, marilah Roh, Roh penolong kami umat-Mu. Kami mengandalkan Engkau Roh Kudus, kami mengandalkan Engkau Roh Kudus. Kami buka hati jiwa roh kami, marilah Roh Kudus. Engkaulah kunci keberhasilan kami, Engkaulah kunci kami akan tetap menurut firman-Mu. Kami akan melakukan firman-Mu. Hanya pertolongan Roh Kudus mampukan kami umat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Berserulah saudara, berserulah kepada Roh Kudus. Dia penolong yang sejati, Dia perlindungan yang sejati. Haleluya, 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 haleluya. Oh glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Bapa. Oh Ramasida ya Bapa ya Bapa Bapa Bapa. Ya Bapa ya Bapa Sigida ya Bapa. Amin, amin, amin Tuhan. Glory, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkau penolong yang sejati, Engkau pelindung yang sejati. Bapa Roh Kudus, Engkau pemimpin yang sejati bagi kami. Tuhan penuntun hidup kami, dan Engkau akan memampukan kami seluruh umat-Mu, dari yang tua sampai yang muda remaja,
Mampukan kami untuk hidup benar di hadapan-Mu. Mampukan kami untuk hidup dapat menyenangkan hati-Mu. Setiap perbuatan, setiap tingkah laku, setiap kata-kata kami, bahkan sampai pikiran kami yang tersembunyi. Roh Kudus, Engkau yang menguasai kami. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat, kendalikan hidup kami Tuhan. Kendalikan pikiran kami, perbuatan, kata-kata kami. Supaya kami tidak jatuh dalam dosa. Supaya kami tidak mudah berbuat kesalahan. Supaya kami tidak melawan akan firman-Mu. Tetapi sebaliknya setiap hari kami mau belajar dengan pertolongan Roh-Mu. Tuhan, kami akan melakukan apa yang menjadi firman-Mu. Apa yang menjadi perintah-Mu. Apa yang menjadi syarat dari Tuhan. Sehingga kami boleh hidup bahagia di dalam dunia ini. Kami tetap merasakan kedamaian, ketenangan, ketentraman, sukacita, damai selalu memenuhi jiwa, roh, batin hidup kami. Tuhan, bahkan seluruh rumah tangga keluarga kami, suami, istri, orang tua, anak, saudara satu dengan yang lain, semua boleh hidup rukun di dalam Tuhan. Karena kami menjunjung tinggi akan firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu, maka janji-janji Tuhan pun akan Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau yang memampukan kami, bukan dengan kekuatan dan keperkasaan, tetapi dengan pertolongan Roh-Mu. Sekalipun kami lemah, tidak berdaya, tetapi kami pasti berhasil. Karena Roh-Mu yang memampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang Kau sudah pakai menjadi saluran berkat bagi kami pagi hari ini. Tuhan, kami menyadari itu tidak mudah. Firman-Mu kami lakukan. Tapi kami percaya, kami yakin pertolongan Roh-Mu tidak pernah gagal untuk dapat melakukan semuanya. Terpujilah Tuhan, berkatilah hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami semua jemaat yang sudah mendengarkan firman-Mu dan yang akan melakukan. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.